Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan di grup G, yaitu antara Kamerun melawan Brazil dan juga Serbia melawan Swiss. Kalau kita melihat klasemen sementara sampai dengan saat ini, Brazil berada di peringkat pertama. Dari 2 kali pertandingan mereka berhasil menang dengan poin 6. Dan Swiss saat ini berada di peringkat kedua. Dari 2 kali pertandingan, poin mereka saat ini 3, karena mereka kemarin kalah dari Brazil. Nah, sedangkan Kamerun saat ini menduduki posisi ke peringkat 3, yaitu dari 2 kali pertandingan mereka berhasil 1 kali seri, poinnya 1. Nah, sedangkan Serbia juga berada di peringkat 4, dari 2 kali pertandingan, poin mereka di angka 1, karena 1 kalah 1 kali seri. Dan kalau melihat klasemen sementara saat ini, peluang mereka masih ada semuanya, tapi pasti Brazil sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kita coba lihat pertandingan mereka sebelumnya seperti apa ya. Pertandingan sebelumnya itu antara Kamerun melawan Serbia yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Secara statistik Serbia mendapatkan 59% penguasaan bola. Kamerun hanya di angka 41%. Kesempatan menciptakan golnya Serbia sebanyak 16 kali, Kamerun sebanyak 13 kali. Sedangkan tembakan ke arah gawangnya lebih banyak Kamerun, yaitu sebanyak 8 kali, dan Serbia hanya sebanyak 6 kali. Secara total operan yang dilakukan, Serbia lebih banyak 513 kali, sedangkan Kamerun sebanyak 364 kali. Tapi operan yang berhasil juga Serbia sebanyak 433 kali, sedangkan Kamerun sebanyak 271 kali. Jadi kalau secara pasang successful nggak jauh beda ya dua tim ini antara Kamerun maupun Serbia. Dari total serangan, Serbia lebih unggul, yaitu sebanyak 112 kali serangan, dengan Kamerun sebanyak 91 kali serangan. Secara serangan berbahaya juga Serbia lebih unggul, yaitu sebanyak 58 kali serangan berbahaya, dan Kamerun sebanyak 36 kali serangan berbahaya. Jadi kalau gua nonton pertandingan ini, sebenarnya memang Serbia lebih menguasai pertandingan dan mereka lebih unggul kalau menurut gua. Bahkan secara permainan juga mereka berhasil unggul lebih dahulu dengan skor 3-1, tapi akhirnya disamakan oleh Kamerun menjadi 3-3, dan itu cukup dramatis ya kalau gua ngelihat pertandingannya kemarin. Dan mereka memang sangat gigih, mereka menunjukkan masing-masing menunjukkan mental. Cuman sayang tingkat kedisiplinan dari pemain Serbia agak lengah sepertinya. Akhirnya pemain dari Kamerun mampu menciptakan gol di babak kedua, di pertengahan babak kedua. Dan ini menjadi PR-nya Serbia nanti kalau menurut gua. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau di pertandingan sebelumnya antara Brazil melawan Swiss, Brazil berhasil menang 1-0 dari Swiss. Nah, kalau secara statistik penguasaan bola Brazil unggul, yaitu sebanyak 54%. Swiss hanya di angka 46%. Kesempatan menciptakan gol Brazil juga lebih unggul, yaitu sebanyak 9 kali kesempatan menciptakan gol, dan Swiss sebanyak 4 kali. Tembakan ke arah gawang Brazil sebanyak 5 kali, Swiss hanya 0. Nggak ada tembakan yang ke arah gawang. Kalau secara total operan juga Brazil lebih unggul, yaitu sebanyak 565 kali operan, di mana Swiss sebanyak 415 kali total operan. Dan operan yang berhasil Brazil sebanyak 498 kali operan yang berhasil, dan Swiss sebanyak 415 kali operan yang berhasil. Ya, nggak jauh beda lah passing successfulnya di antara dua tim ini. Secara serangan juga Brazil lebih unggul, yaitu sebanyak 146 kali serangan, Swiss sebanyak 65 kali. Serangan berbahaya mereka sebanyak 68 kali, dan Swiss sebanyak 27 kali. Ya, memang Brazil menguasai permainan, tapi sangat disayangkan mereka hanya berhasil menciptakan 1 gol. Padahal tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Sangat rendah finishingnya mereka. Ya, mau tidak mau memang ketidakhadirannya Neymar itu membuat lini serangnya Brazil agak berkurang kalau menurut gua. Dan itu mungkin yang harus difikirkan ya, karena kalau ngeliat dari cederanya kayaknya parah, tapi gue baca di aplikasi Footmap katanya hanya beberapa hari. Ada yang bilang juga kalau dia nggak bisa sampai akhir nanti final di Piala Dunia. Tapi nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Tapi memang pengaruh sekali ketika Brazil tidak ada Neymar kalau menurut gue. Nah, sedangkan Swiss ya sangat disayangkan, mereka memang tidak bisa melakukan tembakan ke arah gawang sama sekali, dan itu walaupun ada 4 kali ya kesempatan menciptakan gol, ya memang sepertinya kelihatan sih kelasnya antara Brazil dengan Swiss. Dan ini memang Swiss menjadi PR di pertandingan selanjutnya kalau menurut gua.
Nah, balik lagi ke pertandingan antara Kamerun melawan Brazil. Kamerun mau nggak mau harus memenangkan pertandingan karena poin mereka saat ini adalah angkanya 1. Mau nggak mau Kamerun harus mengeluarkan seluruh kemampuannya mereka agar bisa mengalahkan Brazil. Dan Brazil sih kalau menurut gua kemungkinan akan melakukan rotasi ya, terutama dengan pemain-pemain yang terkena kartu kuning. Mereka sangat dikhawatirkan sekali. Mungkin mereka juga akan memainkan, tapi mungkin babak kedua akan ditarik. Dan mungkin pelatih juga mengingatkan, ingat jangan sampai kena kartu kuning. Kalau kena kartu kuning, kalian tidak akan main di babak 16 besar. Kan itu sangat disayangkan sebenarnya. Nah, itu menjadi faktor yang mungkin bisa dicuri ataupun bisa diambil oleh Kamerun agar bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tapi entah kenapa gue ngelihat sepertinya Kamerun masih belum stabil. Kalau permainan mereka kemarin stabil, maka bisa mampu bertahan dari Serbia. Tapi kelihatan sekali kemarin di menit-menit awal babak pertama dan babak kedua itu mereka seperti agak kewalahan menghadapi lini depannya Serbia. Dan itu menjadi PR-nya dari pelatih Kamerun ya, Rigobert Song. Padahal dia seorang defender, dia harus bisa memperbaiki lini pertahanan. Kalau ternyata nanti lini pertahanannya masih persis sama, ya Brazil lagi yang akan memenangkan pertandingan karena lini depannya Brazil walaupun nggak ada Neymar pun mengerikan juga kalau menurut gua. Nah, sedangkan pertandingan antara Serbia melawan Swiss memang sudah mempunyai poin 3 ya karena mereka berhasil menang kemarin. Tapi kemenangan mereka juga sedikit beruntung sih kalau menurut gua. Dan produktivitas mereka cukup rendah sekali. Mereka hanya mampu menciptakan 1 gol. Sedangkan ketika melawan Brazil mereka tidak mampu menciptakan gol. Nah, sedangkan Serbia memang luar biasa kemarin. Mereka bisa menciptakan 3 gol ke kandangnya Kamerun, tapi sayangnya mereka juga harus kebobolan 3 gol. Nah, ini yang jadi PR. Karena kadang-kadang lini depannya Swiss cukup bisa mengambil posisi ya, seperti golnya Swiss waktu lawan Kamerun tidak terbaca ternyata posisi pemain depannya Swiss, dan akhirnya kosong, tidak ada yang menjaga, akhirnya dia berhasil menciptakan gol. Nah, jangan sampai Serbia juga melakukan hal ini. Tapi kalau dari sisi serangan, gue ngeliatnya serangan lebih bagus adalah Serbia karena kemarin serangannya ketika melawan Kamerun luar biasa sekali kalau menurut gue. Cuman sayang lengah lini pertahanannya mereka. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, sebenarnya kalau gue ngelihatnya harusnya Serbia bisa memenangkan pertandingan ini dan mereka mungkin bisa lolos ke babak selanjutnya kalau misalnya ternyata Kamerun kalah. Dan itu peluang mereka cukup besar kalau menurut gue, tapi mereka harus bisa disiplin dalam lini pertahanannya kalau menurut gue. Tapi nanti kita lihat lagi seperti apa pertandingan selanjutnya. Oke? Tapi kalau menurut gue seharusnya Serbia bisa memenangkan pertandingan ketika mereka melawan Swiss. Dan Brazil mungkin menang lawan Kamerun, ya mereka yang lolos ke babak selanjutnya. Oke, itu prediksi gue. Tapi nggak tahu seperti apa hasilnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus ulasan dan juga prediksi Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga Indonesia suatu saat nanti bisa lolos Piala Dunia juga, dan gue bisa nonton di sana. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.